Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah dan kita menunggu waktu Isya dengan mengisinya dengan mempelajari kitabullah dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin sudah masuk ke bab muraqabah hadis nomor pertama. Sekarang hadis nomor kedua. Asani yang kedua, kita bacakan hadisnya. An Abizar Jundab ibni Junadah, Jundab bin Junadah, wa Abi Abdirrahman dan Abi Abdirrahman Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhuma. Mu'adz bin Jabal. Ini kunyahnya tadi Abi Abdirrahman. Kalau kunyah dari Jundab bin Junadah itu Abizar. Ya, lebih terkenal kunyahnya dengan sebutan sahabat Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari. Ini Jundab bin Junadah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, di manapun engkau berada, dari arah manapun engkau berada. Wa'ad bi'is sayyi'ah, dan ikutilah perbuatan buruk itu al-hasanata, dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, perbuatan buruk itu akan menghapus, perbuatan baik itu akan menghapusnya perbuatan buruk. Ya, jadi ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, perbuatan buruk itu akan dihapus dengan perbuatan baik tersebut, atau perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nas, dan bergaullah atau berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Jadi ini terkait sama babnya muraqabah. Muraqabah itu kan mawas diri, merasa dirinya diawasi. Ini adalah pesan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Mau di tempat yang ramai atau di tempat yang sendirian, mau itu ada kawannya atau tidak ada kawannya, ada CCTV-nya atau enggak gitu ya. Karena walaupun sendiri tapi ada CCTV ya, itu kadang-kadang ya masih diawasi oleh makhluk. Nah itu kalau orang beriman tidak perlu sampai seperti itu. Ya, dia dimanapun tidak akan pernah merasa sendiri. Pertama oleh malaikat yang kemarin di tafsir kita bahas, malaikat kiri kanan kita yang senantiasa mencatat, ya, dan juga ya diawasi oleh Allah. Makanya dimanapun kita berada ya bertakwa, bukan hanya sekedar pas Jumatan, ittaqillah, ittaqullah ya gitu terus hanya Jumatan toh gitu ya, bubar udah, ya pas ngaji bubar udah, bukan begitu. Jadi dimanapun kita berada. Sehingga takwa itu bukan seremonial gitu ya, seremonial acara apa ya kita ngadain gitu. Satu acara isinya ngaji bubar terus tidak bertakwa, bukan ya, takwa itu terus menerus ya, tidak berhenti. Kemudian wa'adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, mengikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik agar bisa menghapus perbuatan buruk itu dengan perbuatan baiknya. Nah ini
sebagaimana sholat. Ya, sholat 5 waktu itu ibarat air mandi untuk 5 kali mandi sehari. Ya, jadi kan Rasul mengibaratkan kalau di depan rumah kalian ada sungai, terus kalian mandi sehari 5 kali, kira-kira masih kotor enggak? Ya enggak ya Rasul ya, karena sahabat itu dulu enggak punya bayangan mandi kok sehari 5 kali. Ya mereka itu air susah. Ya mandi bisa seminggu sekali pas Jumat aja udah top gitu ya. Itu udah paling bagus ya. Karena sejarah kenapa ada mandi Jumat itu ya karena memang kebiasaan mandi itu sesuatu yang jarang. Gitu, jarang banget. Makanya ya udahlah kalian bau keringet, bau ini itu nggak apa-apa. Tapi kalau Jumatan tolong dong karena ini kan ngumpul dari mana-mana, mandi dulu gitu kan. Nabi ngajarin seperti itu gitu ya, dengan mandi. Nah itu kok ada orang mandi sehari 5 kali, ditanya kira-kira masih kotor nggak ya? Sahabat langsung jawab enggak. Ya. Nggak akan kotor ya Rasul. Di depannya rumah itu ada sungai mandi 5 kali ya sama. Sholat 5 waktu itu akan menghapus tiap kali kotor subuh gitu ya, zuhur udah dicuci. Habis zuhur kotor ya asar dicuci atau dimandikan. Habis kotor asar ya nanti maghrib ya seperti maghrib ini menghapus dari sejak asar tadi. Nanti kita sampai isya gimana ya? Isya nanti mencuci dosa-dosa di antara ini. Lagi kan ngaji nggak ada dosa. Kata siapa? Gitu ya. Dosa itu 24 jam itu kita punya potensi dosa. Walaupun goresan hati, walaupun niat buruk dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu hal-hal yang semuanya nantinya kalau dengan sholat itu dihapus semuanya. Ya. Makanya eh, kita sebagian orang itu ada yang kalau habis berbuat dosa atau apa itu sedekah. Wah mudah-mudahan sedekah ini tadi ada saya ngomong kurang baik apa itu ada sedekah gitu. Itu hal-hal yang baik untuk menutup keburukan-keburukan yang baru saja dijalani. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini akhlak itu Nabi pernah bersabda tidak ada sesuatu yang ditimbang di mizan itu ya buat orang beriman ya. Ini setelah dalam koridor itu orang beriman yang ditimbang amalannya. Tidak ada yang lebih berat timbangannya kecuali akhlak. Jadi tidak ada yang lain. Ya, yang memberati timbangan itu paling berat itu akhlak. Karena kalau akhlaknya baik ya sudah semuanya jadi baik. Ya, sholatnya ya baik, sedekahnya ya baik, ya ibadahnya jadi baik. Karena dasar untuk memberatkan semua amalan pahala itu ya karena akhlaknya. Akhlaknya buruk, sholatnya pun masih bisa berbuat keburukan. Ya, karena akhlaknya buruk. Baru masuk ke masjid aja udah, wah ini bajunya kok bagus amat nih pamer ini gitu ya. Siapa nih pakai bau minyak wangi ini wangi banget tuh pamer soal. Nah itu pikirannya kemana-mana serba keburukan. Itu dalam sholat loh. Ya kalau orang akhlaknya buruk itu apapun yang baik-baik itu tetap dipandang dalam koridor keburukan. Ya, ada orang sedekah lah, ya orang munafik itu sedekah banyak lah pamer ini. Sedekah dikit lah, mending nggak usah lah kayak gitu-gitu. Buat apa sih sedekah cuma segitu aja gitu. Nah itu orang munafik. Jadi kepada sedekah amalan baik saja itu ya tetap nyinyir. Ya, karena akhlaknya jelek. Kalau sudah akhlaknya jelek itu semua hal-hal baik itu bukannya jadi makin baik, tapi di sana tetap punya potensi keburukan. Orang yang akhlaknya jelek, haji ke Mekah saja itu tetap menemui tempat-tempat maksiat, gitu ya. Makanya kan ada, wah jangan dikira Arab Saudi itu begini-begini. Waktu saya ke Arab ketemu diskotik juga, gitu ya. Di sana ada begini. Lah memang di situ dasarnya lalat. Ya, kalau lalat itu di tempat yang paling wangi pun yang dicari tetap bangke. Ya, dasar lalat memang. Tempat yang di situ kebun wangi apa tetap yang dicari bangke. Dan apakah tidak nemu? Ya. Jadi kalau memang orangnya jelek ya walaupun sudah niatnya ada umroh atau apa ya sudah ke tempat suci gitu ya, tetap aja nanti yang dilihat itu ternyata di ini ada diskon, ada orang judi, ada orang begini, ketemu. Karena memang yang dicari itu.
Ya. Tapi kalau orang baik, ya sebagaimana ahli dakwah dikirim ke Inggris, tempat maksiat di sana, tapi cerita, alhamdulillah di sana kita nemu masjid walaupun susahnya minta ampun. Kita sampai masuk-masuk ketemunya diskotik ini, alhamdulillah di pojokan itu walaupun kecil ada musola gitu ya. Itu orang baik itu begitu. Di tempat yang banyak masjid tetap yang dicari itu musola dan tetap nemu. Ya, itu karena dasar akhlaknya. Ya. Makanya orang-orang yang akhlaknya jelek, walaupun dia tetap ibadah sekalipun, ya itu tetap ya namanya akhlak jelek. Ibadahnya itu berkurang kadar timbangannya karena walaupun dia ibadah itu selalu tetap yang dicari itu keburukan-keburukan orang, gitu ya. Ya mencium hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Datang ngaji yang dikomentari, wah ini ibu-ibu, wah ini bapak-bapak ini, jadi tetap isinya tuh buruk semuanya. Tapi kalau orang baik, yang ada itu husnuzon. Alhamdulillah gitu ya, ngaji tadi begini-begini gitu ya. Ya karena akhlak. Dan akhlak itu adalah buah. Ya, orang ibadah buat apa? Buat akhlak. Ya, untuk memperbaiki akhlak. Jadi Nabi diutus buat apa? Menyempurnakan akhlak. Nabi kan pernah bilang, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi yang diajari rukun iman, rukun Islam, apa dan lain sebagainya, ujung-ujungnya ya adalah buahnya itu akhlak. Sudah mempelajari itu semua kok galak, akhlaknya jelek, berangasan dan sebagainya, itu namanya belum berbuah. Mungkin sholatnya udah, baru nanem. Wah, sholatnya rajin ya, baru nanem. Tapi oh dia lemah lembut, ya sholatnya rajin tapi lemah lembut. Ke orang suka menolong, lah itu sudah berbuah itu sudah berbuah. Gitu ya. Itu akhlak itu di situ posisinya. Makanya bikholikin nas bihulukin hasanin. Berikutnya hadis nomor 3, asalis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, kuntu adalah aku khalfan Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada satu hari. Faqala, maka beliau bersabda, ya gulam, wahai anak. Ini karena Ibnu Abbas itu ketika bersama Rasul wafat aja dia usianya baru sekitar 10-11 tahun. Ya, Rasul wafat. Ya, ini apalagi masih sama Rasul ya, sekitar 10 tahunan gitu. Makanya disebut wahai anak gitu ya, wahai gulam. Ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya, ini sesungguhnya aku u'allimuka akan mengajarimu kalimatin, beberapa kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidu tujahaka, engkau akan dapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta, ketika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau minta tolong, ya, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa alam, dan ketahuilah, annal ummah, bahwasanya satu umat, lau ijtama'at, seandainya berkumpul, ala atas ayan fauka, untuk memberi manfaat padamu, ya, seandainya satu umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan memberi manfaat kepadamu, illa, kecuali, bisyai'in qad katabahullahu laka, dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi kalau satu umat, ya seluruh manusia lah, seluruh manusia di muka bumi, ingin memberi manfaat dengan sesuatu, maka sesuatu tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa inistama'u, dan seandainya mereka berkumpul semuanya, ala ayyadurruka, bahwasanya mereka akan memadorotimu, memberikan madorot atau mengasih bencana
atau mau mencelakai, bisyai'in dengan sesuatu, lam yaduruka tidak akan memadorotimu atau mencelakaimu, ila kecuali bisyai'in dengan sesuatu yang qad katabahullahu alaik. Ya, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aklam, telah diangkat. Aklam itu pena, pena catatan. Artinya catatan takdir itu telah diangkat. Wajah fatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Jadi takdir itu sudah ditulis, gitu ya. Sudah selesai ditulis. Rawahu Turmuzi, meriwayatkan hadis ini Imam Turmuzi, hadisun hasan sahih, hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan dalam satu riwayat selain Imam Tirmizi, ifadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, aku akan dapati dia itu di hadapanmu. Ya. Jadi ini menggantikan tujahaka tadi itu jadi imamaka, gitu ya. Kemudian ta'arraf ilallah, kenalilah Allah firroho. Ya, firroho itu di dalam keadaan longgar. Ya arifka, dia Allah akan mengenalimu, ya, maksudnya mengenal itu mengingat, gitu ya. Fisyidah, ketika sedang susah. Jadi zikir kepada Allah, ingat pada Allah, kenal Allah itu ya ketika longgar, nanti pas susah itu kita akan ditolong, akan dikenali, ya, diingat oleh Allah. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibaka. Jadi apa yang terlewat, ya, itu tidak akan memberikan musibah kepadamu. Wa ma asobaka, dan apa yang menimpamu lam yakun liyukhtiaka, yang menimpa itu tidak akan lewat. Jadi kalau takdirnya luput, ya tidak akan memusibahi kamu apapun itu. Tapi kalau takdirnya kena, ya tidak akan luput, gitu. Itu prinsip, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, Anan nasro, bahwasanya pertolongan Allah itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Wa annal faroja ma'al karbi, dan bahwasanya kelonggaran itu bersama musibah yang berat. Ya, karbi itu kelelahan, keberatan, gitu ya. Jadi kelonggaran itu bersama sesuatu yang berat. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesusahan itu ada keringanan, ada kemudahan. Baik, ini hal-hal yang dicatat oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika kecil, masih ketemu sama Nabi. Kalimat-kalimat ini dihafal. Jadi beliau itu memang walaupun masih kecil tapi hafalannya kuat, dan beliau adalah ahli Quran yang oleh Nabi ketika sebelum wafatnya, kalau kalian mau mengambil Al-Quran, ambillah dari anak ini. Umurnya masih puluhan tahun, gitu ya, masih belasan, gitu ya. Tapi Nabi langsung nyebut beliau. Ya. Kalau sekarang ya baru anak SD. Padahal sahabat Nabi itu kan wah, yang senior-senior banyak. Tapi kalau kalian mau ngambil Quran, nih anak ini, gitu kan. Nah, makanya terkenal ada tafsir Ibnu Abbas, gitu ya, tafsir Ibnu Abbas, karena sahabat ini ahli ilmu. Nah, kalimat yang dihafalkan adalah ifadillah yahfadka. Ifadillah tajidu tujahaka, atau tadi tajidu ima maka, ama maka. Jadi jagalah Allah itu maksudnya menjaga hak-hak Allah, ya. Apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan. Kita jaga perintah Allah. Kita jaga tidak melakukan larangan Allah. Nah, kalau sudah begitu, Allah akan juga menjaga kita. Kalau ada musibah, ya dihindarkan. Dan kalau ada kebaikan, disegerakan. Itu janji Allah. Ibaratnya ini adalah saling menjaga. Tidak mungkin Allah menjerumuskan hambanya yang menjaga hak-hak Allah. Gitu ya. Jadi sudah rajin ibadah dan sebagainya terus dicelakakan, tidak mungkin. Kalau wujudnya seperti celaka, ya, kalau wujudnya seperti celaka, itu gambarannya seperti yang kemarin sudah saya ilustrasikan. Jadi kayak ada seseorang yang di pinggir jalan
Ya, tiba-tiba didorong temennya sampai jatuh, berdarah-darah gitu kan. Padahal ini teman baik. Ya, dia selalu berbuat baik ke dia. Ini ya ada duit dibagi, makanan dibagi apa baik. Tiba-tiba di pinggir jalan dia didorong sampai berdarah-darah gitu kan. Ya kalau ceritanya sepotong mesti kita marah, tapi ternyata oh didorong itu karena dia mau ditabrak truk. Nah, itu cerita utuhnya. Cerita utuhnya itu dia tahu, oh saya itu kalau tahu begitu, walaupun didorong sampai berdarah, dia akan berterima kasih. Wah, makasih ya, aduh. Gimana ya? Oh, ini berdarah dikit nggak apa-apa gitu ya. Jengkolnya berdarah-darah, dia lecet nggak apa-apa. Kenapa? Daripada dilindes truk gitu ya. Jadi dijatuhkan sampai berdarah daripada dilindes truk. Nah, Allah itu seringkali menghindarkan kita dari musibah-musibah besar. Ya, seperti dengan cara ya tadi itu seperti seakan-akan kita itu dimasukkan dalam bencana besar. Ya, dikasih kesulitan uang, kesalahan. Tapi sebenarnya sedang diselamatkan. Karena kalau nggak dibegituin, bencana yang menimpa kita itu lebih besar. Sebagaimana tadi saya share di grup gitu ya, tentang hikmah kenapa kok kita itu dikasih kesulitan. Gitu kan. Karena dalam uji coba ada tikus gitu ya, yang hidupnya itu diberi kemudahan sebagaimana di surga. Kemudahan yang tanpa effort, kemudahan yang tanpa usaha. Berawal dari dua pasang tikus, jantan, betina, dua ekor. Semua hidupnya dikasih. Tidak ada ancaman, nggak ada kucing, nggak ada apa. Akhirnya beranak pinak. Ya, selama setahun dia mati, sudah jadi ratusan ekor. Jadi nggak ada ancaman, semua makanan dikasih, nggak usah nyari. Tapi ternyata ya mulailah mereka saling serang, ya saling menghancurkan, saling apa dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya itu malah punah sendiri setelah jangka waktu 3 tahun itu punah, mati. Padahal melimpah, makanan melimpah, semuanya melimpah. Mati oleh ekosistem mereka sendiri. Manusia bisa sama. Ya, maka surga itu entar di ekosistem yang sudah sesuai. Ya. Surga itu untuk di ekosistem yang sudah sesuai, bukan sekarang. Sekarang kita dikasih kesusahan, bukan kesusahan. Kita ngelihat kesusahan karena ngelihat sepotong. Sebagaimana orang yang tadi didorong tadi itu, karena dia ngelihat hanya didorongnya. Dia tidak melihat bahwasanya sedang dihindarkan oleh truk yang sedang lewat. Itu gak kelihatan. Ya kan agak kelihatan, makanya dia fokus, wah kurang ajar. Ini orang udah tiap hari saya bagi duit gitu ya, setiap hari saya tolong, ini malah dorong saya sampai, ya itu sama dengan keluhan, saya udah sholat 5 waktu, doa tiap hari, nggak didengar sama sekali, malah dikasih miskin lagi, banyak utang lagi gitu ya. Sama, karena dia nggak melihat utuh, ya, nggak melihat utuh. Nah makanya ifadilah yahfaska. Yang harus diyakini adalah kalau ada musibah menimpa orang beriman, pasti musibah itu sesuatu yang akan membuat dia jadi lebih baik. Tidak akan pernah kita tuh dijerumuskan selama kita beriman. Tidak akan mungkin dijerumuskan kepada sesuatu yang mencelakakan kita. Enggak akan celaka udah. Ya. Yang namanya ujian tidak akan mencelakakan. Saya tanya, apa ada ujian SIM itu terus kemudian di pinggir jurang? Nih, kamu bisa menguasai motor gak kalau di pinggir jurang? Itu kan nyilakain banget polisi yang di pinggir, ayo gitu ya. Tahu-tahu meleset, walah, lah tuh kan jatuh, mati lu gitu ya. Ya nggak ada ujian kayak gitu. Ya. Ujian SIM itu ya walaupun susah, orang bikin susah sekali ujiannya, tetap tidak akan bikin kecelakaan. Ya zigzag begini betul. Ini jalannya begini nggak boleh. Iya betul, paling nggak boleh nyenggol, bukan nggak boleh serempetan sama truk gede. Namanya ujian tuh begitu. Tidak akan mencelakakan, tapi memang dirasa berat. Ya pasti dirasa berat. Tapi kalau itu ujian dari Allah untuk orang beriman, harus ada dalam diri kita. Saya nggak bakal celaka nih, saya pasti akan jadi baik. Kalau ini lewat, saya paling akan mentertawakan peristiwa itu. Itu harus tertanam di diri kita. Saat ini mungkin nangis-nangis kita dengan musibah yang ada, gitu kan. Coba nanti setahun lagi setelah lewat, tahun depan, begitu bencananya lewat,
Iya tahun 2025 itu saya pernah begini ini. Ya sekarang diceritakan sambil ketawa-ketawa. Dan berapa banyak momen yang kita sudah lewati yang sudah bisa kita ketawain sekarang. Ya, bahkan ada istilah yang kita katakan, hari ini adalah hari yang kita khawatirkan kemarin. Wah, nanti kalau gede kita jadi apa? Dewasa nanti masa depan kita gimana? Ternyata ketika dilewati ya sudah gitu. Ya lewat aja. Yang dulu masa-masa susah apa itu cuma jadi cerita. Wah, saya dulu waktu itu di ini. Cuma akhirnya diceritakan cuma jadi ketawa-ketawaan aja ngobrol sambil ngopi. Gitu kan. Nah, itulah dunia. Dan juga sama nanti obrolannya ahli surga itu ya begitu. Ya, obrolannya ahli surga itu ya begitu. Gimana dulu? Iya, saya dulu disiksa oleh sahabat-sahabat kan ceritanya pasti yang ini yang heroik gitu. Ya saya disiksa tuh, malah yang nyiksa itu udah sekarang ditusuk-tusuk di neraka gitu ya. Terus dulu saya begini jadi bahan ya bercandaan gitu ya. Nostalgia aja. Ya, makanya selama kita menjaga ya hak-hak Allah, aturannya, larangannya, insya Allah Allah juga jaga. Kalaupun ada seperti kena musibah dan sebagainya, semuanya itu hanya ujian. Ya ibaratnya ujian SIM tadi itu. Nggak bakal ujian SIM itu ketika zigzag naik turun apa dan sebagainya terus dihadapkan pada kontainer dilindas apa nggak akan gitu ya. Itu namanya polisinya kejem gitu ya. Nggak mungkin akan dibahayakan. Ifadilah ya tajidu tujahaka. Jagalah Allah najidu tujahaka atau imamaka. Sebagian apa namanya? Mentakwil di hadapan bukan Allah di posisi depan itu bukan, tapi menjadi apa namanya? Petunjuk, guide gitu kan. Allah di depan itu maksudnya kita mau ngapa-ngapain dikasih petunjuk. Lagi bingung nih enaknya ngapain ya. Kok kondisi begini, ekonomi susah dan sebagainya. Akan dikasih ilham-ilham yang baik yang jadi petunjuk yang akan membuat dia keluar dari masalah. Ya, jadi petunjuk itu ya kadang-kadang gini. Semua petunjuk itu sudah ada. Ya, sebenarnya sudah ada. Hanya masalahnya kapan waktu yang tepat untuk mengakses gitu ya. Kapan waktu yang tepat untuk akses dan letaknya di mana. Kita punya buku nih banyak, numpuk di lemari. Tentang apapun ada. Cuma kan kalau buka satu-satu, wah betapa ribetnya. Nah, mendapat petunjuk Allah, itu kadang-kadang tidak harus ngulik satu-satu nyari. Tiba-tiba di depan matanya ada sesuatu peristiwa yang membuat dia jadi faham. Ya. Nabi-nabi sering menghadapi hal yang seperti itu. Seperti Nabi Daud misalnya. Tiba-tiba datang orang bertengkar, minta pengadilan. Ya. Yang satu punya kambing cuma seekor, yang satu kambing 99 ekor. Tiba-tiba ingin menguasai yang satu ini biar jadi 100 gitu ya. Terus akhirnya ternyata itu sebagian menyebutkan itu malaikat yang pura-pura bertengkar gitu ya. Terus Nabi Daud ini jadi apa namanya ya, kayak tertampar gitu ya. Wah, ini berarti sedang menegur saya. Nah, itu teguran-teguran yang langsung dihadapkan kepada para nabi dengan pelajaran-pelajaran yang langsung datang. Tidak perlu buka kitab apa tapi langsung dapat pelajarannya. Ada orang susah gitu kan, bisnis apa ya ini. Tahu-tahu ketemu orang lagi ngaji. Pak, kenalan, siapa namanya? Iya, saya ini. Kerja di mana, Pak? Saya kerjain. Oh, apaan itu gitu. Iya, ini bisnis begini. Wah, enak banget ya. Bisa gabung, Pak. Wah, saya lagi nyari. Nah, nggak ada yang tahu. Ya, tiba-tiba terbuka peluang bisnis gitu kan. Itu kalau Allah sudah bimbing itu gitu. Berapa banyak bisnis besar itu yang tiba-tiba terbentuk oleh sesuatu yang tidak sengaja. Ditunjukkan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Ya, makanya jaga Allah, nanti akan ada petunjuk. Ya, kalau itu kan cuma sekedar urusan dunia. Ya urusan-urusan akhirat juga Allah akan bimbing. Ya urusan-urusan terutama urusan-urusan akhirat malah hal-hal yang menyelamatkan dia untuk urusan akhiratnya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, minta pada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jadi minta tolong semuanya kepada Allah.
Makanya ada satu hamba Allah yang berbaiat tidak akan minta kepada makhluk, itu ada. Minta tolong itu sama sekali nggak mau makhluk. Gitu kan, dijamin oleh Nabi surga. Itu ada satu sahabat yang kayak gitu. Kalau kamu bisa berbaiat kepadaku, berjanji setia, tidak akan minta atau minta tolong kepada makhluk, tak jamin surga. Itu akhirnya orang itu pas lagi naik kuda, apa namanya, cemetinya itu jatuh. Cemetinya jatuh. Padahal lagi sedang perjalanan berkecamuk, perang apa itu kan. Cemeti jatuh kan tinggal, tolong ambilin tolong, bisa. Dia nggak mau, turun dari kuda diambil. Naik gitu. Karena nggak pengen keluar dari mulutnya tuh minta tolong kepada makhluk sesuai janjinya. Nah, kita mampu nggak kayak gitu? Gitu ya. Bukan lantas kemudian minta tolong ini dilarang ya, berarti ya bukan. Dia sudah berjanji pada Nabi baiat tidak akan minta kepada makhluk apapun itu. Tolong dong ambilin kerupuk. Ah, itu sudah minta pada makhluk. Ambilin kerupuk gitu ya. Minta tolong dong ini gitu. Itu sudah minta tolong pada makhluk gitu ya. Dalam kriteria janji yang termasuk dalam janji dia gitu ya. Ya, tapi kalau zahirnya ya boleh-boleh saja. Itu kan level kita orang awam. Ya silakan, kita awam. Nggak kayak gitu, nggak ada istilah tolong menolong jadinya gitu kan. Saling tolong menolong antar sesama manusia gitu ya. Tapi untuk dia memang dididik untuk ya menggantungkan diri kepada Allah saja gitu kan. Jadi kalimat yang keluar dari mulutnya itu hanya minta kepada Allah. Itu ada sahabat yang begitu. Wa'lam anal ummah. Nah, ini ilmu tentang kekuasaan Allah. Seandainya satu umat ingin memberi manfaat kepada seseorang, itu manfaat itu tidak akan pernah sampai kalau tidak diizinkan berdasarkan ketetapan Allah. Jadi semua yuk kita tolong yuk iuran apa gitu ya biar dia dapat bantuan. Nggak akan bisa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ada orang sudah sakratul maut, ngumpul semuanya mau nolong, ya kalau jatahnya mati ya mati. Udah iuran, ya iuran berapapun nggak akan nolong nyawanya. Sama, nggak usahlah sampai kepada misalnya mati, sekedar sembuh saja. Kalau tidak dikehendaki sembuh oleh Allah, didoakan seluruh orang seluruh dunia, ya nggak bakal sembuh, nggak bakal sembuh. Itu prinsip ya, itu prinsip awal. Kemudian juga dengan madorot, akan memberi madorot seluruh orang seluruh dunia, tidak akan sampai madorot itu bencana atau kecelakaan itu kecuali yang diizinkan oleh Allah. Makanya kalau kita ini dekat sama Allah, ya kita tidak akan bisa dicelakakan orang. Ya, karena yang menentukan kita dapat celaka atau tidak itu kan Allah, dan Allah tidak akan mencelakakan hambanya yang dekat sama Dia. Nggak usahlah dekat sama Allah, dekat sama jenderal saja, yang punya pengaruh gitu ya. Ada yang agak macam-macam. Wah, saya tadi lewat Pak Jenderal di mana di sana, di Palak. Siapa yang Malak gitu? Seragamnya warna ini, tulisannya ini. Oh, kejar. Ya, kurang ajar. Rumah saya Jenderal ini ada ormas seragamnya warna ini, Malak lagi. Mana ini? Langsung ke pimpinan ormas saya panggil gitu. Ya bisa dipelonco di tempat gitu ya. Itu baru kenal jenderal gitu ya. Makanya kalau kenal dekat sama Allah, ada apa-apa tuh urusannya sama Allah. Jadi sehingga madharat itu tidak akan pernah sampai kecuali yang memang diizinkan oleh Allah. Jadi betapa ketentuan Allah itu mutlak, ya, sangat-sangat absolut. Tetapi hadirin makan Allah SWT, hal-hal yang sudah menjadi ketentuan dan sudah berjalan dan hukum asalnya adalah sudah berjalan, itu kita jangan main-main. Ya, karena perubahan ketetapan atau sunatullah itu hanya akan dikhususkan kepada hambanya yang istimewa. Contoh, api. Api itu kan sudah memang diizinkan oleh Allah. Sudah tertulis dalam takdir bahwasanya api itu membakar, rasanya panas gitu ya, bisa nyilakain. Itu sudah diizinkan. Jadi sudah tidak lagi perlu izin khusus, sudah diizinkan. Nah, tetapi pada Nabi Ibrahim alaihi salam, api kan tidak membakar, tidak menyakiti. Nah, itu izin khusus.
Jadi harus bisa membedakan mana izin umum dan izin khusus. Ya. Jadi jangan sok-sokan nanti kita wah nggak usah takut sama api. Api itu kan panas karena Allah. Ya, kalau kita dikehendaki api itu dingin, ya pasti ya nanti dulu kamu siapa gitu ya. Kamu levelnya apa kok bisa membatalkan sunatullah? Ya kalau Nabi Ibrahim, oke Nabi Ibrahim. Lah kamu sudah pada level mana sehingga Allah itu harus repot-repot mengubah sunatullahnya gitu loh. Ya, jadi jangan sok-sokan, jangan sok-sokan. Itu sudah diizinkan sama Allah untuk ngasih panas. Nah, bisa jadi tidak panas, ya, tapi syaratnya ada. Gitu ya. Jangan menguji Allah. Ya, jangan menguji Allah. Ini saya yakin nih, api panas tidak akan membakar saya, gitu kan. Kalau tidak diizinkan, begitu mau panas berarti masih diizinkan. Gitu. Kok melonyoh gitu ya? Ya berarti masih diizinkan. Wah kok Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim memang khusus lah, kamu kan nggak khusus gitu kan. Jadi jangan sok-sokan. Kemudian berikutnya disebutkan di sini rufiat al-aklam wajafati suhuf, telah diangkat pena dan setelah kering lembaran-lembaran. Maksudnya apa? Ketetapan Allah itu sudah selesai. Ya, menurut satu riwayat di surat Kolam, Nun wal kolami wa mayasturun. Di sana disebutkan pertama kali Allah menciptakan itu adalah pena. Nah, kemudian Allah menyuruh pena itu, tulislah. Maka pena bertanya, apa yang aku tulis? Tulislah apa yang akan terjadi dari sejak awal sampai terakhir. Jadi sudah ditulis. Gitu kan. Itu apa namanya? Awal Allah menciptakan itu ya pena itu, kemudian menulis. Kalau apa namanya? Orang-orang coding itu orang-orang IT yang biasa bikin coding. Itu sebelum merilis aplikasi, itu yang pertama dia lakukan adalah menulis dulu. Menulis sistem. Ya, menulis sistem. Nah, coding Allah itu lebih hebat. Ya, dengan kolamnya, dengan penanya. Bahwasanya ini akan begini, jika begini akan begini, jika begitu akan begitu, jika ini dan sebagainya itu bahasa-bahasa coding. Ya, makanya ada aplikasi-aplikasi yang sekarang kita semua aplikasi apakah itu AI kah, apakah itu aplikasi belanja, marketplace itu diawali dari coding. Begitu codingnya selesai, tinggal submit ya, kun fayakun. Jadi habis itu orang jualan di situ, jadi pasar, diakses dari mana-mana. Jadi itu satu ekosistem. Ya, itu yang kecil. Nah, sementara coding Allah untuk alam semesta ini adalah coding yang maha dahsyat. Ya, jadi maha dahsyat. Begitu sudah ditulis kun jadi, tapi diawali dengan menulis dulu. Makanya pena udah kering, coding udah jadi, sudah disubmit, sudah jadi alam semesta ini dengan sistemnya. Ya, takdir jika kita begini maka begitu, jika ini adalah begitu dan sebagainya itu sudah selesai. Ya. Kita taat masuk surga, kita maksiat masuk neraka, ya, kita ragu-ragu akan begini, kita yakin akan begini dan sebagainya itu sudah jadi. Ya, semuanya dengan hubungan sebab akibat yang sudah terkoding dengan rapi. Ya, itulah takdir yang ditulis oleh Allah. Makanya sudah jadi sampai hari akhir. Kalau Allah ditanya apa yang terjadi nanti 50 tahun lagi, ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tahu bisa cerita gitu ya. Karena yang bikin sistem juga Allah gitu loh. Bukan nggak tahu gitu ceritakan udah terserah gitu ya. Kan ada keyakinan akidah yang kayak gitu-gitu. Allah apakah tahu? Enggak, ya pokoknya ciptakan saja, nanti jalan sesuai ini nanti diadili dan sebagainya tanpa Allah tahu nanti ke depan tuh kayak apa. Wah itu betapa lemahnya Allah model kayak gitu-gitu. Ya Allah tuh tahu semuanya dari awal sampai akhir berdasarkan pengetahuan Allah. Tapi Allah tidak intervensi. Ya Allah tidak intervensi atas kejadian kecuali pada hal-hal tertentu yang sudah sesuai dengan kodratullah dan sunatullah. Seperti tadi Nabi Ibrahim dibakar, ya Allah intervensi. Ya, itu berdasarkan kekuasaan Allah. Artinya setelah penciptaan ini berjalan, Allah pun tetap tidak berhenti berbuat.
Karena Allah itu kula yaumin huwa fi sya'n. Ya, setiap saat itu Allah itu berada dalam kondisi sesuatu, ya, dalam kondisi berselalu berbuat, afalnya itu terus menerus. Ya. Jadi ya ibaratnya ya bukan diem gitu ya, bukan juga berpindah, bergerak dan sebagainya, bukan. Gitu. Kalau bergerak itu menunjukkan adanya sesuatu yang muhdas, sesuatu yang baru. Tapi juga nggak diem. Jadi memang diem bergeraknya Allah itu sudah beda. Nah ini kalau bahasan kita emang agak ruwet gitu ya. Karena kalau bergerak itu kan dalam istilah pergerakan makhluk ya. Itu selalu ada perpindahan tempat dari tempat lama ke tempat baru. Nah, pindah ke tempat baru ini Allah tuh terbebas dari sesuatu yang baru. Ya, jadi terbebas dari sesuatu yang baru. Tapi apakah terus kemudian dikatakan diam? Tidak diam juga. Ya, karena perumpamaan ini untuk makhluk, untuk Allah nggak cocok. Sehingga Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan nanti saya tampung dulu, saya jawab pertemuan yang akan datang ini sudah masuk waktu Isya. Kalau tidak ada, saya kira ini yang bisa kita bahas. Hadis yang kedua belum selesai sebenarnya penjelasannya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.